Sesudah malam fajar merengkah bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari permai. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, selamat pagi pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali kita dalam seri Renungan Pagi. Saya ingin mengajak saudara mendengarkan Renungan Pagi, namun sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang memberikan kepada kami peraturan-peraturan yang harus kami patuhi untuk mengawal perjalanan hidup kami di dunia ini. Terlebih di pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendapatkan kembali nasihat-Mu melalui firman-Mu. Urapi kami, berkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kasih setia-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pagi kita di hari Kamis 4 Juli 2024, judulnya adalah Bintang Pengharapan. Luar biasa judul ini. Apa yang dikatakan di dalam ayat inti kita, Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemberontakan Israel melawan hukum dan otoritas Allah menyebabkan kehancuran mereka. Kehormatan yang diberikan Allah kepada mereka karena dipimpin oleh anaknya justru menambah dosa mereka. Tuduhan orang Yahudi bahwa Kristus tidak mengindahkan hukum Musa tidak memiliki dasar sedikit pun. Kristus adalah seorang Yahudi dan pada saat kematiannya di kayu salib, dia memenuhi hukum yang mengikat orang-orang Yahudi tersebut. Ketika lambang menemui perwujudannya pada kematian Kristus, maka persembahan darah binatang menjadi tidak bernilai lagi. Kristus mengadakan satu persembahan besar dalam memberikan nyawanya sendiri, yang telah dilambangkan oleh semua persembahan mereka sebelumnya, yang mengakhiri nilai semua persembahan korban dari hukum Yahudi. Sejak kejatuhan, tidak ada komunikasi langsung antara Allah dengan umat manusia melalui Kristus. Saudaraku, Allah mempercayakan kepada anaknya dalam arti khusus kasus manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kristus telah melakukan pekerjaan penebusan. Ia berketetapan memelihara kehormatan penuh hukum Allah yang keluarga manusia telah langgar. Dia menebus dari kutukannya semua orang yang patuh. Ia yang menerima tawaran belas kasihannya dengan menerima pendamaian ajaib yang telah disediakan. Pada penciptaan Adam dan Hawa telah memiliki pengetahuan tentang hukum Allah yang dari semula. Itu tertulis di hati mereka. Dan mereka sadar betul dengan tuntutan-tuntutan hukum atas kehidupan mereka ketika mereka melanggar hukum Allah dan jatuh dari keadaan bahagia yang tanpa dosa dan menjadi berdosa, manusia tidak memiliki bahkan secercah harapan untuk masa depan mereka. Allah jatuh kasihan dan Kristus menyusun rencana keselamatan dengan menanggung kesalahan manusia itu ke atas dirinya sendiri.
ketika kutuk dijatuhkan ke atas bumi dan ke atas umat manusia, bersamaan dengan itu ada janji bahwa melalui Kristus ada pengharapan dan pengampunan atas pelanggaran terhadap hukum Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kesuraman dan kegelapan menaungi masa depan seperti terselubung kematian, namun di dalam janji Sang Penebus, bintang pengharapan menerangi masa depan yang gelap itu. Injil pertama kali diberitakan kepada Adam oleh Kristus. Adam dan Hawa merasakan kesedihan dan pertobatan yang tulus atas kesalahan mereka. Mereka mempercayai janji-janji Allah yang berharga dan diselamatkan dari kehancuran total. Ini dapat kita lihat di dalam buku Review and Herald halaman 29 April tahun 1875. Saudaraku, mari kita renungkan lebih dalam apa yang dimaksud dari firman ini. Jika saya adalah Adam, bagaimanakah rasanya mengetahui bahwa Tuhan telah menyediakan jalan untuk menyelamatkan dunia yang telah dirusak oleh dosa dosa saya yang begitu mengerikan. Semoga Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kekal, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami tahu dari semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dosa itu menjalar sampai saat ini. Namun oleh karena kasih karunia Yesus Kristus yang telah mati di Golgota, sehingga kami boleh berkesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Biarlah hidup yang kekal itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan suatu hari nanti kami dapat mengetahui sungguh Tuhan sangat mengasihi kami. Berkati Tuhan seluruh pemirsa, seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti Renungan Pagi melalui YouTube channel YouTube ini. Tuhan berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati seluruh rencana-rencana mereka. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami. Kami sembahkan doa kami di dalam nama Nabi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.